Satu dua, mohon maaf ulun berdirilah. Oke, karena punya ulun uyuh, pian berdiri, ulun dudukan. Buruk, tampar nih. Mau buhan gambut nih. Ini gambut nih. Hah? Kenapa? Tahu Muhammad madahi apa? Orang mau takon aja, kenapa kelahin itu? Mohon kita hanyar nih. Nah, mohon maaf. Seperti biasa dan mudah-mudahan supaya jangan jadi yang terbiasa setiap majelis taklim jangan ada yang bebenderan. Dengarkan rongok no kupingi ojo ono sing ngociai cangkemi menang longgo sing api rongok no kupingi delon akuai. Paham? Harapan. Jar Maduranya ceknya penyabenta toju pasepa kedingakin kopengah abasakin gula bayi. Paham? Harapan ada potongan buhan nangangangan ini berarti. Ya kan? Ansitu was tami'u. Ansit tenang was tami'u. Dengarkan telinganya. Yang di luar lakiannya di luar manakah? Jangan ada yang merokok. Paham? Dengarkan telinganya, korek gerganal. Biasaan di luar majelis berrokok aja gawiannya. Merokok jangan di majelis. Di luar sana jauh-jauh. Makan ruang korek-koreknya kata Bapak. Untal kalau kotak-kotaknya makan kata Bapak. Mau di majelisnya merokok. Kata Pak Adab lalu. Pian buka kitab Tadkirun Nastuna. Baca apa jar kitab itu pian mau merokok di majelis Rasulullah. Ada mau hadir ke majelis itu. Tampar pada masih asyik berdiri tidak tahu ulun dasar kayak ini apa yang menceramah siapa aja menyuruh undang ulun sokun dilawan ada kawan ya kan jangan benderan karangan belum ada lawas mohon maaf seperti yang dikatakan Ustadz Daruki tadi ulun hajar bayar jam 5 tadi datang dari Babai. Ya kan, Babai, Ampah, sana jauh, Babai sana jauh. Ya kan, tadi habis maghrib di Sungai Ulin. Nih hari ini, besok ulun siang di Banjarmasin, malam di Banjarmasin. Hari Minggu terbang ke Jawa hari tanggal 7 ada undangan di Madura di Sumenep. Mohon maaf doakan ulun mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Jadi ulun hari ini main kena lawas karena ulun uyuh ngantuk. Jangan lawan lapar-laparnya karena datang ke sini kadang dimakan guru. Ya tadi matina disuruh ibadah yang apa sekalinya disuruh minum banyu aja ditawari sini. Kampung Parut Burai minum banyu aja. Guru ini burun juga sekalinya. Ada makanya aja lah kayaknya. Ada penyuran. Jadi ulun pada awal-awas hari ini baik kita setumat jalah. Jadi mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya apa? Belum enggak? Kayaknya tak mau nyampe wah ini kada disangui orang apa? Makan, disangui makan. Ini kada paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menyauti salam doa. Dengarkan dari belakang. Hukum menyauti salam doa. Jadi ulun memberi salam wajib disaut. Sekali lagi. Garingi di belakang tuh. Ada yang pakai masker baru sahabat Juli. Mau yuhi benar aja. Kan menyuruh juga. Mau nih. Daripada masker pakai helm kalian. Nyaring. Oh, salam, sebarkan salam. Yang nyaring. Ya kan? Kan punya semangat, baik ulun semangat juga. Kan punya baik pulihkan. Mah, daripada nganga aja kami. Ayo nyaring. Ayo nyaring. Lah masih. Kebeluman kan? Oh, hele.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan. Sunging telinga atau kalau mau dipadahkan jaringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anfadha fil bariyati ahkamah wa qaddara 'ala al-anami imamah wa anzal 'ala an-nabiy al-mahsus bil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال الإمام البصيري رحمه الله تعالى في قصيدة البردة كأنه وهو فرض في جلالته في أسكن حين تلقاه وفي أسمي. أما بعد بين الكرام معاشر الحبايب, para habaib duriannya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak usul bi dzikri al-habib. Ada habib jangan ngorok. Al-Habib Mustafa bin Shalih Al-Haddar, urun seorang. Bagaimana kenal lagi? Dan para Pak, kalau ada majelis hadir salah satu daripada zuriat Rasulullah SAW, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada majelis. Amin. Apalagi termasuk golongan orang-orang yang mencintai mereka. Nabi SAW beliau mengatakan, aktarukum nuran yaumal qiyamah, aktarukum mahabbatan li ahlil bait Rasul SAW. Orang yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak sayangnya, mahabbahnya, cintanya kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cari habib yang as. Wah ini banyak nambal. Wah ini banyak nambal. Kalau sudah hidup mancung sedikit menyangkut, masuk ke rumah haji bersorban, minta duit kepada habib. Ada banyak. Di mana beb? Ketak hajar. Punya ada orang ngaku habib di kampung pian, dengarkan telinga jene. Kenapa beb? Ada usaha laporan polisi. Kayak apa caranya beb? Pukuli, tangkap, taliki, buat dalam karung, timba ke sungai. Nah, akur ada. Kenapa beb? Pak, orang kalau ngaku habib, kalau ada urusan duit, urusan peminian. Ngaku habib, nyamannya bongol menedok. Sian, helok ingin mulia Pak, orang mulia itu bukan daripada keturunannya, bukan dari pangkat dan jabatannya. Orang yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang punya akhlak lawan Allah, takwa kepada Allah, itu mulia tuh. Masuk rumah haji minta dua dia ulun habib, padahal palsu. Biar menyenangkan habib, karena telinga aja deh. Biar menyenangkan habib, berarti sama kadang ngaku ikutan biar durhaka lawan ikutan, durhaka lawan Allah. Anda mana? Neraka. Apa jangan? Dasar muncul. Hati-hati tuh punya ada di kampung kita. Ya, sembarangan dari kampung diusir. Buang ke sungai sana. Ya pakai bener aja. Paham nah? Tampar nih. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus, pimpinan majelis taklim, majelis tulisan di salon itu kenapa? Majelis taklim
Ya taklim. Mana ngarannya kan ada? Asyirah. Ya guru. Guru ini ada paham. Majelis apa? Asyirah loh. Hah? Raudatul Rahmah. Apa jadi asyirah? Majelis taklim Raudatul Rahmah. Yalah. Ya, guru kita bersama Al-Ustaz Ad-Da'i Ilallah Ustaz Muhammad Zaruki SPD sepeda. Guru Ustaz siapa lagi nih? Ini Hendra, Ustaz Hendra, SNJ, susu telur madu jahe. Nah, guru kita, guru Kiai Haji Ustaz Makmun dari Tamban Bujuran. Hafal. Ya kan? Guru kita Ustaz Makmun SH Salawar Handap. Ya kan? Dan guru siapa tuh? Hah? Tahu ya? Guru Raji dari Turki, tungkaran belok kiri. Ya kan, mohon maaf dulu lah, bahannya madahi tadi. Bapak nih madahi ini bro. Ya kan? Kita doakan guru-guru semuanya, mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan ilmu yang manfaat kepadanya, amin, sehingga bisa membawa, mengantarkan, menuntun kita menjadi manusia yang diridai Allah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan ini hadir di hadapan ulun ini Ustaz siapa nih? Sulaiman kan? Oh man. Ustaz semuanya? Hah? Imam Maghrib Isya. Ustaz Imam. Ini bulan ini bulannya mulai madahi hafal, jangan hafal. Nah boleh. Ustaz Imam apa sih ada kemanjangan Imam sabagro? Oh, nah Muhammad Imamul Muttaqin. Nah, ada kayak nih Muhammad Michael Jackson kan? Palsu. Dan guru-guru yang lainnya, ulun mohon maaf ada kalau menyebutkan ngaran pian karena ulun pada diundang waktu sampai tasmiyah. Dan para pejabat pemerintah, yaitu Bapak TNI Polri-nya, ada harapan ada aja daripada Bapak Membakal Camat adakah? Membakal ada? Hah? Ada. Ngarangan orang Lampung deh. Kelingannya ngarangan. Amunya ada Membakal, ada mau hadir ke majelis, ke masjid ada suah. Ya, nak ada Nudi jangan dipilih lagi. Ya bagi kampung menerja. Cara muncul juga. Majelis ada di kampung hadir ada mau mulai hidup. Ya ke RT-nya ada RT. Angkat terendah ke RT. Mana RT-nya? Nah, garing. Kita doakan RT-nya benar sehat walafiat. RT-nya garing biar mengurusi umat hambur. Mudahan sehat Senin. Ya kah? Nah, dan rombongan maulid, Masya Allah dari Landasan Ulin kah? Yalah, bukan rombongan sirkus. Kita doakan bahan rombongan maulid, mudah-mudahan bubuhannya ya kayak-itunya. Hadirin wal hadirat yang Imran, nah ini menunggu yung tawa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita di suatu tempat yang menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu tempat yang membahagiakan Rasulullah, hadir duduk semata-mata ingin mencari barakah daripada seorang yang hidupnya beliau korbankan untuk Allah, beliau korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang saleh, mudah-mudahan perkumpulan kita ini dicatat oleh Allah sebagai perkumpulan kelak kita bersama dengan mereka, para orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Halnya daripada seorang zuriat Rasul SAW.
daripada golongan habaib, ya kan, yaitu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, salah, dan yaitu Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau, orang-orang yang soleh. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau mengatakan fahumul muradu wa la yuradu siwahum wal qalbu mustaqillun wal hana harrir li sam'i dzikrahum wa hadisahum wa amal ma'i bi hayatihim ihsana. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita, mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka, para orang-orang yang saleh. Kita berkumpul pun semuanya semata-mata hanya keberkahan, yaitu keberkahan dan keberhasilan daripada mereka, orang-orang yang saleh. Qaumul qaumul ladzina hudu, mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa fadlillahi ma sa'idu, mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah, kesenangan mereka dengan Rasulullah SAW. Hidupnya beliau korbankan untuk Allah. Keseharian dalam kehidupannya beliau selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan orang yang soleh, ibadah. Kenapa dikatakan soleh? Mendahulukan Allah daripada yang lain, itu soleh ngarannya. Paham? Mendahulukan Allah daripada yang lain, itu soleh ngarannya. Ada pernah mendahulukan dunia. Dunia itu menduduki ke mereka orang soleh, makanya hidupnya itu dijamin Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia yang datang lawan sini, Pak. Ada kita nih kata kita nang mencari dunia, berhemat lupa kepada Allah. Kita mencari dunia, kita mencari rezeki yang dicari dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya, rezeki yang ada dari kita, nikmat yang ada lawan kita, sumbernya dari Allah. Tapi kenapa kita kadang-kadang ini toler beribadah kepada Allah, toler dekat dengan Allah? Ada majelis di kampung, di parang rumah, ada mau hadir. Ada banyak. Di mana, Beb? Di sini, Bang. Malah kadang-kadang menawar majelis di hingga kampung, apa Beb? Merasa reseh telinganya, merasa terganggu telinganya, menyadar orkesan dangdutan yang undang balak musibah lah, yang undang share kampung aja, balak kampung. Jam berapa aja tunggunya? Bungol benedok, tapi nang masuk surga aja. Majelis sejak ada mau hadir nak masuk surga. Pak, dengar telinganya nih. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, orang ahli hadis, ahli ibadah. Apa yang beliau? Al-Jannah mahi balas. Masya Allah, Al-Jannah mahi balas. Surga itu kan gratis. Ini nanggawiannya burkesan karaoke nak masuk surga. Haji mau biaya haji pakai baju utang wak tapi mau dangdutan orkesan karaoke. Bungol meneduk. Terakhir majelis kada mau. Ada banyak. Ini makanya nama sadar, Pak. Hidup dunia ini sementara, Pak. Umur umat Nabi ini baina 60 wa 70, antara 60 70. Selebihnya assalamualaikum. Ini punya ada lagi, punya ada. Ada ketujuh majelis. Punya ada orkesan, dangdutan, bedom di pos sampai jam berapa aja ditungguinya. Bujur ada. Maka kadang-kadang orang haji, ya, bertahun dah haji, jawabnya bedom. Bertahun dah haji, jawabnya doyam. Mbah, nak masuk surga. Mana dari surga ngedoyam? Banyak duduk di warung-warung jam mulai perbuatan yang sia-sia itu digawinya aja. Makanya punya ada orang yang ketujuh main dom, amunya mati, jangan dibawa ke masjid, jangan. Kemana dibawa ke pos? Gantung kita telinganya kerating. Kawan kami tadi jemuran, betuntum, anjar di kubur punya menang. Ya,
punya petunjuk ke warung Jablay, punya mati jenazahnya jangan dibawa ke masjid. Kemana Beb? Warung Jablay. Susu di keranda jenazahnya, kopi, teh, mie, itu. Warung pada baksul. Mie 2.500, kadang 50, terima kasih lah. Ada yang sun lagi, ini jangan ngewinian bener ya. Bungol bener dong. Akon cuma jangan duitnya sumbangan ke majelis, manfaat dunia akhirat. Jujur. Apanya? Ya itu bang. Ini nang masuk surga, makanya berkaca kita pak. Ya kan? Berkaca. Kita ini siapa? Man araf, man nafsahu araf. Tahu dirinya dulu kenalkan nih. Ulun ini siapa? Manusia umat Rasulullah yang selalu banyak durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Sampai kapan kita hidup bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW? Mau hidup maksiat aja kalian. Apa yang dicari? Pengen surganya Allah. Pengen kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, pengen kumpul dengan tujuan Nabi di akhirat, di surganya Allah. Tapi gawennya maksiat enggak. Dari majelis mau. Ya majelis malah kadang-kadang tetangga beristilah meneliti nyetel orkesan dikencanginya. Tahu aja sudah ada majelis masih aja lagi. Dulu kada tahu lah udah hafal aja. Kenapa? Duduk. Tampar nih. Lu tahu aja udah hafal aja bener. Punya ada yang sarik berarti berasa tuh. Lu kan ada. Sana bujur juga. Ini jamkan di hati kita baik-baik. Bujur hidup ini pak. Kesana bagi kita hidup di mana mengamunya kada bisa menyenangkan Rasulullah SAW. Hendak membalas jasa Rasulullah. Nabi sayang lawan kita, Nabi cinta lawan kita, Nabi luar biasa lawan kita. Ya, apa aja Rasulullah? Seandainya kita beribadah, sembahyang, sholat, sampai dahi kita bengkak, istighfar, selawat dan sing ambihan, itu masih belum lagi cukup membalas kecintaannya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sampai beliau mengatakan, "Amin saukatin yusafu biha ummati illa wa anjitu alamaha." Tidak ada satu duri pun yang menembus kulit umat kepada Rasulullah terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Rasulullah SAW. Adalah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Ada. Kita ini di mulut beneran. Cinta lawan orang yang soleh, sayang lawan orang yang soleh di mulut beneran. Tapi di hati lain kadang-kadang menyambatnya. Bujur. Nah, ya tak. Aku loh. Saya bujur juga. Ya, di hadapan bener hormat, di hadapan bagus. Oh, di belakang ada Pak. Menyambati orang soleh disambati. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Seorang sudah bungol. Mengaji bisa. Doa ingin tinggal doa, mengaji kan bisa. Ijajul jidatil arjujil jalah. Jadi imam apa? Bacaan betul-betul jadi imam. Wajah atas marah, aduh, bacaan aja. Karena makmum, barat boleh imamnya. Padahal luput. Allah, ini manusia wahini pak, manusia wahini makanya belajar jangan pernah kita dihenti-henti pak. Sudahlah, Allah berikan nikmat kepada kita, apalagi orang boleh tahu tuh nikmat Allah la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat pemberian Allah, saya manusia anda dapat menghitungnya pak. Makanya seandainya kenapa Beb? Seandainya amal ini ditampakkan oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya manusia itu karena Beb amal jaga winya di majelis duduk salat. Coba berkaca kita kepada Habib kehidupan Sayyidina Ali Salahuddin, cucunya Rasulullah yang gelarnya As-Sajjad, orang yang ahli sujud. Masyaallah. Patutlah. Sayyidina Ali Salahuddin cucunya Rasulullah. Setiap hari Pak menggendong karung Pak. Setiap malam menggendong karung isinya apa gandum. Setiap rumah fakir miskin ada kinja gandum Pak. Setiap malam tidak ada satu pun yang melihat Sayyidina Ali Salahuddin membagi gandum kepada fakir-fakir miskin. Ada. Masya Allah. Sampai ketika meninggal dunia jenazahnya hendak dimandikan, itu punggungnya Sayyidina Ali Salahuddin membekas Pak. Ya, meninggal Sayyidina Ali Salahuddin tidak ada lagi yang mandaki gandum kepada fakir-fakir miskin. Masya Allah.
Kita nih beramal kadang-kadang ingin dipuji orang. Beramal kadang-kadang punya sifat riya, beramal kadang punya sifat sombong, pengen masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak bakal masuk surga. Siapa pun itu orangnya, pasti kalau di hatinya itu mempunyai rasa sombong sekecil apapun. Sugih, sombong, harta pakai juga. Hartanya ada manfaat, harta pakai juga. Coba lihat orang soleh, orang ahli ibadah, adalah ada dermawan. Ada, semua dermawan, karim. Semua menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan sebagian harta di jalan Allah. Masih Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, kalau ada tamu datang ke rumahnya Pak, ya kalau banyak tamu datang ke rumahnya menyembelih otak sampai baik Pak. Memberi makan fakir miskin, tamunya datang ke rumahnya 700 sampai 1000 porsi dalam sehari Pak. Masya Allah. Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf Gresik, amunya ada tamu datang ke rumahnya, amunya kada makan, kada dia makan sini mulik. Karena kita gitu. Al-Habib Soleh Musa Hamid Tanggul, amunya ada tamu datang ke rumahnya, lalu duitnya Pak. Masya Allah, dimakan, duduk makan. Itu orang soleh tuh. Itu orang ahli ibadah tuh. Ya, lain mereka, lain kita, jauh. Al-Habib Ali, Jafar terus, Malaysia, Batu Bahat. Hidupnya apa boleh? Ada misi rumah Pak. Rumah yang didiaminya kontrak. Lantainya apa? Lantai biasa aja. Ada keramik ada. Kontrak. Tapi istimewanya apa boleh? Sering mimpi Rasulullah SAW. Sering mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Malik yang datang kepada beliau ke rumah beliau, Pak, duit sawafar Pak. Ya Habib, ini duit beli rumah Habib, bangun rumah Habib. Kalau ada tamu datang ke rumah Habib, tamu Habib merasa nyaman, merasa enak Habib di rumah Habib. Biar Habib Husain, biar Habib Ali. Terima kasih Habib Muhammad, terima kasih. Ulik Habib Muhammad mengiau anak ya waladi ta'ali, cepat ini duit bagi kepada fakir miskin. Cepat bagi kepada fakir miskin. Masya Allah, tidak ada dunia dalam kehidupan mereka Pak. Makanya istimewa luar biasa. Itu mereka orang-orang yang soleh. Hidup jadi jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tidak pernah tinggalkan. Duduk dengan mereka orang-orang yang soleh. Al-Imam Ibrahim Al-Hawas beliau mengatakan tawakul qalbu hamsa asya. Obatnya hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, wa mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang yang saleh. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ayu julasa ila khair?" Siapa orang yang baik itu wahai Rasulullah? Man takrakum billah ta'ala riyatuh. Kalau kau pandang dirinya, mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang saleh. Makanya wajahnya wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya selalu terpancar nur cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di rumah itu kenapa ada gambar orang soleh. Ini kalau sudah ketunjuk lawan artis, Masya Allah, ketunjuk lawan Inul, lawan Krisdayanti, Masya Allah, lawan Ayu Teng Teng, Masya Allah, gambar Ayu Ting Ting singkanalan di rumah, Masya Allah, ada, padahal apa? Nanti ditampar nih, anak siapa nih? Hah? Bapak nih? Kenapa kayak jalan? Kalau benar menangis, orang menangis ya. Urun di Palangkaraya semalam ceramah anak-anak kegayaan, urun tadi. Kayak kamar nih, orang menangis. Sekali orang menangis sampai abahnya nanggung ulun. Musia dipotong ulun ini. Pak, seseorang itu yuhsyarul mar'u ma'aman akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Cinta lawan orang yang soleh, kumpul lawan orang yang soleh, muhabbatus solihin wa anta minhum. Cinta lawan orang soleh, sayang lawan orang soleh, kita menjadi orang soleh. Amin. Tapi jangan tadi bujur. Ya kan? Anda gambar orang soleh di muka rumah atau dalam rumah Anda.
Ya gambar ulun ka kada apa. Ada gambar ulun ka. Gambar hibak dalam rumahan itu gambar ulun kada daya. Nasib ya mah. Hendaki gambar orang yang soleh itu jangan cuma artis-artis saja. Dia punya petunjuk lawan artis gambarnya sekadaran artis zaman dakai. Gambarnya Pak Lionel Messi, pemain Barcelona. Cristiano Ronaldo dipajang singkanalan, maka harta nang birangkang itu. Yang anak menendang bola itu naturan dipajang. Ya, dipajang kalau sudah cinta lawan orang-orang nang itu bagian Cristiano Ronaldo dipajang singkanalan main. Oh, masya Allah. Cristiano Ronaldo itu pemain Juventus. Ya, transferan dari Real Madrid. Makanya Real Madrid wah ini kalah terus. Kenapa? Ada Cristiano Ronaldo. Tanding Cristiano Ronaldo, lima tandangannya harat menandang di sini sampai ke Martapura. Barang kayak berdusta kagak ada apa juga. Ya ulunnya minggu timik ke ulun Mbak. Ya, transfernya berapa? 1,6 triliun transfernya. Banyak Pak. 1,6 triliun, amun ditukang kerupuk, Banjarmasin sampai Kampung Hibak kerupuk banyak. Apa pun jualan kerupuk ya ini? Ya Pak, antok. Ya Pak, bandakan, ulang gambar apa Marc Marquez. Marc Marquez kalah harus ini Pak. Gara-gara kesilahu bener. Semalam di GP Spanyol lah, GP Spanyol minggu tadi kalah. Ya Pak, nomor 12. Valentino Rossi 14. Yang menang itu siapa? Quartararo, Dovizioso lawan Alex Marquez. Alex Marquez baik adik oleh Marc Marquez. Marc Marquez ini lahirnya di kertakannya. Menyuran. Kenapa ya? Karena pemain Marquez nyampe main motor GP, ya Kak, kesilahu. Padahal gawinnya bekas kendaraan ya. Bekas kendaraan aja Pak. Nah itu aja. Bekas kendaraan. Berada belokan hereng-herengnya. Itu aja gawiannya. Mac Tyson itu ya kan gawiannya menghantam orangnya. Tapi duitnya banyak. Bapak. Mac Tyson itu gawian menghantam orangnya. Duitnya banyak tapi punya pian dan menghantam orang. Ditangkap polisi. Di penjara orang Bang. Wow, musra tunjuk lawan artis. Wah, ya anak ya. Ada kisah lagi ya apa nak berkah kita hidup di baik. Man di rumah banyak gambar-gambar nang itu nang dandak di rumah. Ya Allah, man dzakarakum billahi ta'ala ru'yatuh. Kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah, keluar masuk gambar yang dipandang orang soleh, pahala luar biasa Pak. Ya, barang kita ada cinta orang soleh tapi memandang sini pahala benar. Ya, gimana guru sarung ini, masya Allah, nyaman benar dipandang. Ben punya mandang ulun baik pada sedih mak. Oh banyak utang. Mikirkan utang, mikirkan umat hampur ni. Ya, tapi mau dipandang turun, masya Allah, baik. Ya, dingin berhati baik. Ya, apalagi sini makan anggur. Anggur diparaki dijauhi sini. Bungkusnya urai. Lagi. Man dzakarakum billah ta'ala ra'atu wa zada fi ilmikum mantiquh. Menambahkan ilmu yang manfaat kepada kita. Kita bisa taat kepada orang tua gara-gara sebab guru. Jujurlah. Kita taat kepada kuitan kita kepada orang tua karena sebab guru. Jujur, kita bisa sholat gara-gara kita bisa sholat karena sebab guru. Semuanya karena sebab guru. Cuma punya ada guru di kampung, sekampungan bungol. Ya kan? Kan kira nyaman aja di guru, di kan nyaman ada apa ya? Bujuran ngurus anak seorang aja baik teman buntal. Ini anak orang nak bungol datang ke pondok. Di sekolahkan, guru ulun sekolahkan anak ulun guru langir. Terserah pian dia guru, anggap anak pian seorang guru. Ini nyamanan. Ya, terkadang kalau maharang itu lagi di rumah lalu ya anggap anak pian dia guru, ini nyamanan. Ya,
Tapi alhamdulillah yang bisa anak na itu Masya Allah sekolah 4-3 tahun ya kah pintar keluar dari pondok nang bungol pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dinyurungin nang bungol ya. Itu tuh orang kadang-kadang nampak Masya Allah menyambati aja lagi. Ada ketujuh aja lagi. Nah, ya kak. Nah, padahal kenapa kita sepintar sebab guru, kita jadi orang soleh sebab guru, bisa tahu sholat, bisa tahu tata cara sembahyang kayak apa nang bujur, karena sebab guru nang pelajari. Ya lah, menyambat guru kenapa? Nah, tidak pernah menyambati Pak, jangan kada boleh. Ya kan, ulama itu ulama itu akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya wa man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramullah. Hormati ulama, sayangi ulama, cintai ulama fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Wa man akramahum, siapa yang memuliakan mereka faqad akramani, berarti sama dengan memuliakan aku kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku kata Rasulullah sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah berarti Anda ada di surga. Tapi cari guru Habib yang ahli sunnah wal jamaah. Ya, ada guru Habib yang di luar pada ahli sunnah wal jamaah, ya jauhi aja. Ya baki benar aja. Jauhi biar bolangnya nanti akan rusak wa kenal. Ya kah, ada usah. Ya kan, orang mulia itu Pak bukan karena keturunan, bukan karena pakaian, bukan karena ini. Adanya menyebarak lawan Allah penyembah yang ahli ibadah. Wali tak? Lain dulu, lain wahini. Wahini, orang ada nyembahyang kita pada hanya wali. Orang ada penyembahyang pada hanya wali. Keluar dari hutan 30 tahun rambut panjang, ya kan? Keluar ke kampung wali. Iya, kita banyak berhimat. Ada. Kenapa naik? Ada muncul juga. Ya lah, keluar dari hutan sekian tahun, 10 tahun, 30 tahun. Ya kak, nah, duduk di kampung, orang banyak kenapa kita banyak. Padahal apa? Mencari kayu benar ya di hutan. Padahalnya wali kayu. Banyak ini. Padahal apa? La ya'riful wali illa wali. Kadang-kadang orang mengetahui itu wali terkecuali orang wali itu seorang. Kenapa kita itu beb? Ya kan kita mengatakan orang wali karena kita tahu kayak apa kehidupan beliau. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan, "Pen punya hendak tahu aja sini orang tua wali kadangnya ya digawiannya apa hari-hari." Ya orang wali itu Pak karena bisa terbang, itu wali ada. Superman bisa terbang, berarti Superman wali ada. Dia gawian hari-hari menjabat dom di pos, kalau lain wali karena tentunya madu ayam, kalau lain wali karena api, kalau lain wali, paham nggak? Munafik lain wali karena itu menyembah yang wali itu, nah, namanya. Bapak, ini bang manusia ini wah ini dah itu bang. Ya, kenapa akibat kita ini jauh daripada orang-orang yang soleh? Kadang mau duduk, kadang mau menimba ilmu ya sombong toh. Menimba ilmu kadang mau duduk, kadang mau akhirnya kayak itu toh. Nak jadi apa kita hidup nih? Apa dicari? Biar punya meninggal dunia yang menuntun biar orang soleh. Ya, orang ahli ibadah nang bawa biar ke surga nama masyaallah dikiau kena biar lulus tazaruki di surga masyaallah ya di guru kita Guru Hadrawi sudah meninggal dunia. Dulu beliau mengajarkan kebaikan kepada kita. Ya, dulu beliau duduk bersama dengan kita, memberikan ilmu-ilmunya, nasihatnya kepada kita. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan kuburnya menjadi roh miryatil jannah. Taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimikirkan dengan kita ini lagi mana hidup ini nah. Itu aja lagi. Ya, yang pernah berdosa kepada Allah, yang pernah durhaka, maksiat kepada Allah sudah tinggalkan Pak. Orang soleh itu kadang meninggalkan warisan rumah anak harat. Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari beliau meninggal 215 tahun yang lalu. Beliau tidak pernah meninggalkan rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Tidak ada yang beliau tinggalkan. Akhlakul karimah, akhlak yang baik, ilmu yang baik. Itu yang beliau tinggalkan kepada anak dan cucu-cucunya.
kita na bahin ni anak kan gitu hak nih tanah nah ini duit kenaikan tanah abah begini ini tanah abah sini banyak mobil abah sini banyak adalah kita meninggalkan warisan ilmu kepada anak. Hah? Adakah kita meninggalkan warisan ilmu kepada anak? Hati-hati. Biar menjadi anak soleh, biar meninggal dunia yang mendoakan pian di kuburan anak pian. Coba menjadi anak ada baik. Alhamdulillah. Kau biarnya mabuk aja, teler aja, melempok aja. Punya biar meninggal yang dibawa ke kuburan, naik yasin, apa melempok, mabuk di kuburan. sadar alam ya'lil ladzina amanu antahsya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala bil haq. Sampai kapan kita mau sadar menghadap Tuhan, menghadap nak mati, hanya rajin hadir majlis, hanya rajin sembahyang, hanya rajin istighfar, salawat yang dibaca, menghadap mati hanya kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warahim yursahu ila yaumi rasul. Percuma sudah baik. Percuma sedang meninggal dunia hanya nak tasbih nak mati bebus hanya tasbih lambat dulu lagi sehat kemana dia sudah hadir majelis kada mau sudah sembahyang ke majelis masjid kada mau mencari ilmu kada mau menyerang mati berkhidmat namanya mang cara bujur. Memang manusia ini kalau sudah kena ujian, cobaan musibah dari Allah, hanya sadar. Nah, karena satu untungnya miring, hanya tahu rasa. Hanya tahu rasa. Hanya nak antarakan ke masjid, nak antarakan ke musola, nak antarakan ke majlis. Hanya lagi sehat kemana? Makanya Nabi itu petunjuk baik kalau ada orang anak petunjuk ibadah syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang digunakan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghadang kepada Tuhan. Menghadang kepada Tuhan, hanya hendak mati sudah hendak rajin ke majelis rajin. Kalau sudah mati hanya kasep. Jangan tahu ulun-ulun, jangan tahu ulun-ulun ke masjid, jangan tahu ulun-ulun ke majlis, jangan tahu, iya jangan tahu teman. Lagi sehat kemana koler, diberi duit dan harta oleh Allah banyak, pamitnya luar biasa, masya Allah. Mensuruh nyumbang urusan orkesan, dangdutan, karaoke, berapa puluh juta aja keluar duit, galang mini kan dijual, kendaraan kan dijual. Ya kan? Menyuntung Allah, menyuntung perjuangan Rasulullah. Menyumbang 5.000. Mana ada surga 5.000? Ada. Bukan karena ada pahalanya, ada aja pahalanya cuma kada sesuai. Kada sesuai. Orang amping dipakai iblis gitu menjauh. Setan menjauh. Hantu menjauh. Jangan lapar aja iblis ini menyebarkan orang amping nih. Ya apalagi pengalar hidup begini ya sugih banyak isi duit harta banyak yang dimakan di rumah tahu tempe ya tahu tempe tarung tahu tempe tahu tempe Al-Fatihah sebulanan itu yang dimakan setruk serumahan ya dan bayi-bahimat kata banyak lawan guru kasihan guru berusaha untuk memberi banyak rumah pelopi 2.000 mall itu ya karena mau kabur doanya itu peninggitan membari dan muncul juga mbak biar kira habis buka parkir kah jolongi 2.000 ya kan tapi bayar ulun nih subhanallah kenapa orang sampai kada pengampunan orang menyebut doa aku kenapa paham nyuruh baik orang kita banyolan ulun baik garing 2 hari ya mati. Makanya ulun di rumah tuh ini ampih beri banyak kalau minum matian orang karena mau kabur mungkin kebanyakan dosa aja kalau ulun ini deh kebanyakan dosa tapi ulun lihat hampir 5 mahal di surga seberatan banyak ulun di lain banyak mendosa banyak ulun ya Allah dosa biar dinas kampungan ya sekarang hajaran ini ulun nang banyaknya
Makanya mendoa kadang mau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi koreksi diri kita, apabila kita berdoa minta lawan Allah, kenapa doa kadang dikabulkan Allah? La tustajabat da'watuhum. La tustajabat da'watuhum. Tiga perkara, tiga hal yang ketika kita minta lawan Allah, doa kita kadang dikabulkan Allah. Yang pertama apa, Beb? Akilul haram. Akilul haram, menuju makan makanan haram. Imannya dihurupi beras 5 liter, imannya dihurupi gula sekilo, imannya dihurupi kopi lawan susu sebutik. La yakhruj minad dunya illa bil iman. Tidak keluar dari dunia ini terkecuali yang dicari nama iman. Jangan ngurus urusan baru aja. Hatinya orang kalau sudah ketujuh makan makanan haram, ya hatinya hilang, ringkat. Kalau sudah hilang, ringkat, mudah manusia itu mengawi maksiat. Kenapa, Beb? Karena sumbernya hati ini innal qulub biadillah. Sumbernya hati ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita hadir ke sini semuanya karena hati kita. Karena hati kita diikhlaskan Allah. Jangan ketujuh makan makanan haram. Ya, apa aja diraup bahiman karena tahu urusan halal haram ya. Yang penting kenyang, yang penting sugih, kaya raya, halal haram, ada tahu lagi makan baik kena kampung perut doa. Terujur, kebenaran, kenyang. Mbah, ini tuh menanam pohon pisang, tangan tanah orang. Berbuah, dimakan, haram, 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 ramai, haram, menanam pohon pisang di tanah orang, biar sejengkal ada tanah orang, tabuan tanah orang, biar sejengkal, haram, kada boleh dimakan, kamu ya orangnya kada ikhlas. Ya, lalu kenapa sembahyang beriman percuma juga? Menurut silong kurit benerai, bukan kuring sembahyang menurut silong kurit ya. Tapi orang makanan haram tuh banyak begawi. Jujur, Nabi Allah Daud tuh ada mau makan kalau bukan daripada hasil gawean tangannya seorang. Kata Nabi Allah Daud, Rasulullah dakwah sambil berdagang, usaha Nabi mau dengan si hadiah ke negeri Syam kemana-mana Rasulullah SAW. Usaha padahal Nabi punya hendak ulung dijadikan emas kawannya, tapi Rasulullah ada mau. Kenapa? Karena nanti ada di dunia di hati mereka malah orang-orang yang saleh. Ada kita di hubbud dunya wa karihatul maut, cinta dunia tapi takut lawan mati, itu sifat manusia dah. Ya, ada penyakit datang sedikit ini banyak behimat lawan dia lawan mati. Lebih takut lawan corona daripada Allah. Ya manusia ini nih, sembahyang masjid kadang-kadang dibuli orang akon. Baru menyuruh juga. Ada kan yang ada itu? Banyak. Ada kan telinganya? Wah ini banyak bayar nih, mohon maaf nih. Yang pakai masker nih, kadang-kadang telinganya baik-baik. Kadang-kadang telinganya korek, kadang-kadang baik-baik. Kadang-kadang amunya sholat jangan pakai masker. Paham? Paham? Makanya mengaji, belajar, tak melawan guru. Guru berapa kali sholat di mana-mana banyak orang yang masker. Guru kadang melarang, silakan aja pakai masker sana pakai, helm kada boleh juga. Hidup ini punya aturan, yang sembarangan. Ojo sakarep BTW. Sembahyang masker ujar Imam Nawawi. Kenaran, yang bentuknya masker di telinganya kenaran. Ujar Imam Nawawi, amunya persolat menutupi sebagian wajah, itu hukumnya makruh. Kan makruh Sumpah yang berhimat. Tunggang-tungging masker tutupi muha. Jaka tutupi karungnya muha dia. Kenapa, Beb? Kadang-kadang tunjuk makan makanan haram, hatinya rikat sehingga menggoda, menggawi maksiat. Ya, yang kedua, ada salam lawas. Jam berapa? Jam berapa guru? Salam lawasnya aja guru. Mani biro.
Yang kedua, ada di pertanyaannya. Dengarkan. Yang kedua, ya doa yang kadang dikabulkan Allah. Kenapa, Bib? Ketujuh menggosip orang. Ketujuh menjelek-jelekan orang. Wala tahassasu. Janganlah kalian, kata Allah, menjelek-jelekan satu, jangan yang lain. Jangan. Ada bully. Tuh, coba lihat apa nasihat Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Jangan pernah kalian itu menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Jangan. Apalagi memendiri harta dengan orang miskin. Jangan. Kita berduit, jangan memendiri harta kita dengan orang miskin. Kita sehat, jangan bercerita kesehatan kita kepada orang yang sakit. Itu Imam Syafi'i pesan tuh. Jangan. Ini ke rumah sakit orang dibawakan begitu sakit, mati orang. Ke rumah sakit itu tidak akan mudah-mudahan sehat, panjang umur. Ini ada. Kita dari kenapa kan? Ulun nih nyasaknya nak ada nyaman. Yang tahu lah tetangga ulun menyasak seharinya mati. Setruk orang ngering itu namanya. Jangan. Punya orang namanya kayak itu mudah-mudahan biar sehat, mudah-mudahan ampih penyakitnya. Itu. Ya kan? Ketujuh mendiri orang, apalagi di HP kalau sudah saring laki bini, status macam-macam. Pembinaan ini, laki yang bikin pintu juga, diputus pacar, dah status tuh hipak, gambar menangis. Sing banyakan gambar menangis. Ketinggalan pacar aku habis dia. Nang pilihan pintu juga. Mendiri orang menjauhin apa? Ya Pak, biar menyenang mendiri orang, dia berkaca lawan seorang juga, punya merasa bujur. Kalau mendiri orang silahkan. Jangan. Apa BP ulun saling lawan orang? Biar saling kalau orang ada, biar aja. Jangan bahas kita nak ada baik, ada boleh. Gosip-gosip orang, ada boleh. Mendiri orang, ada boleh. Paham gak? Wah, sekarang buena. Yang ketiga, orang yang doanya kadang dikabulkan Allah, artinya orang rahim. Orang yang ketujuh memutus tali hubungan silaturahmi, berkelahi, berkeluarga, bukan hartanya. Adalah ada anak membunuh kuitan, urusan harta. Ya kan? Betul. Bahwa lawan tetangga urusan hartanya. Pak, banyak iman besar harta. Kalau yang meninggal dunia, jadi tinggal jiwa. Gigi palsu ini tinggal orang. Siapa aja nama kai? Ya, harta tunggal zaman kita masuk surga. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada mandang rupa kita, ada dari bangsa keturunan apapun kita, harta kita kadang lihat Allah, yang dilihat itu amal dan hati kita hidup selama di dunia. Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sakaratul maut, beliau menjerit seperti anak kecil, Pak, seperti bayi, menjerit Sayyidina Hasan. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberikan syabab ahli jannah, pemuda ahli surga, kenapa biar menangis? Bukankah biar ketika akan meninggal berjumpa dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenekmu Khadijatul Kubra dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu jujur. Sekarang yang menjadi ganjalan dalam hatiku, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah atau tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan cukup sampai di sana, Pak. Ada Bilal bin Rabah ketika sakaratul maut, istrinya menjerit, wah Husna, alangkah susahnya, alangkah pedihnya penderitaan Bilal. Lalu Bilal pun menjawab, wa garbah wajan alkal ahibah Muhammadan wa hizbah. Sungguh sangat senangnya aku saat ini, karena tidak lama lagi aku akan berjumpa dengan kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga ketika hendak meninggal dunia akan berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Apa sanggup kita di dunia? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul li yaumil albab.
berbekallah karena kata Allah sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lawan mati. Itu tujuan kita mengadakan Allah. Ya, bukan masalah duduk, makan, guling, duduk, makan, guling, 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 makan, guling, duduk, guling. Dan tahu sapi lah. Tahu lah. Betul kan? Sapi itu banyak gawiannya makan gurih, makan gurih, makan gurih. Namanya orang gawiannya makan gurih, makan gurih. Berarti sama lawan pintar. Ya kan? Karena bujur juga. Ya kan? Beribadah, sembahyang, sholat, ingat lawan mati. Aku ini umur kada panjang, ini banyak orang yang meninggal dunia Pak. Ulama-ulama kita banyak yang meninggal dunia. Hati-hati. Sebenarnya, ya kan? Al-mautu adil dan qarib. Kullun lahu nasib. Masya Allah, kematian itu bakal parah kawan kita Pak. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu. Wa in minkum illa waridha kana lirabbika hatman maqdiya, tidak ada satu pun dari kalian siapapun itu manusianya pasti akan melewati satu syarat jembatan yang lebih tipis dari pedang, lebih tajam dari pedang. Di sanalah Nabi kita Muhammad SAW akan menunggu kehadiran kita. Kalau kita biasa ibadah kepada Allah, rajin hadir majlis, Masya Allah, gampang jalan kita Pak, menuju ke surga Pak. Amin. Amin. Kenapa Amin Pak? Karena ada jalan lagi. Karena ada jalan lagi. Hidup tidak kemana? Lau ja'uni min kulli thariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalan ya Rasulullah. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Hidup tidak kemana Pak? Tidak kemana, jangan merasa hebat, jangan merasa baik, jangan merasa begini, begitu. Oh, aku makan ini, aku makan itu. Jangan, tidak usah, tinggalkan itu. Fokuskan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat lawan mati. Manusia ini banyak ada manfaat dunia, sampai akhirat hidupnya ada bakal manfaat. Ya tolong sapilah, kambing, tahu lah. Pak, yang nyulah terbang oleh sapi, oleh kambing. Sapi biar mati, manfaat. Kulitnya dijual banyak. Manusia, amnya mati, kulitnya siapa yang mau mati? Dan nyulah terbang. Soal napak rambut. Apa lagi nanti begini? Ya, lah. Makanya manusia kalau sudah meninggal dunia, dia gelarnya sebutin dia apa? Mayit. Mayit itu bahasa Arab. Artinya apa? Maksudnya uti. Jadi mayit mayat. Aduh. Ya Allah. Berapa tahun umurnya? Sampai berapa tahun? Mayit mayat, aduh ya Allah. Tapi itu umurnya menyawat dia daripada biar ada jelas. Mayit itu bahasa Arab artinya bangkai. Oke, bangkai. Manusia ini kada punya manfaat dunia akhirat sampai meninggal jadi bangkai. Kepala sapi itu bang menjual payu. Kepala pian, siapa nang hari gantung di pasar 2 tahun ada singguhan pasar. Kepala pian dia gantung di pasar, ya kah 2 tahun area pasar. Kenapa jadi orang bantu? Ini namanya menikah, hanya paham nyuruhan dua ini nampak. Bapak, udah. Allah sudah membagi waktu ini kita sudah luar biasa Pak. Di waktu kita ibadah, di waktu kita sholat, di waktu kita begawi, istirahat. Ada waktunya sudah. Jangan merasa hebat. Ini malah nilai Al-Imam Busiri boleh mengatakan kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apakah annahu wa faradun fi jaladatihi fi askarin minatal qahwa fi asyami. Mudah-mudahan sampainya lah harapan. Ya, Rasulullah itu hebat.
hebat berjuang, hebat beribadah, semuanya hebat Rasulullah. Maka patut Rasulullah itu dijadikan contoh. Wah, ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Nah, kita nasihatin, Pak, alhamdulillah dah. Syukur dah. Ya, biar kita sungguh. Mau pas-pasan gini deh. Tapi sehat, alhamdulillah. Orang miskin tuh baik, dulu masuk surga. Nang sungguh, dulu nih. Nabi Sulaiman tuh sungguh. Kenal lah. Nabi Sulaiman tuh sungguh, baik pendulian masuk surga. Nabi Sulaiman sungguh, pendulian masuk surga. Kalau guna lah. Sungguh, pendulian di antara nabi-nabi yang lain masuk surga. Nabi Sulaiman. Kenapa? Sungguh, nang miskin, pendulu. Makanya dulu akan berkata hanya di kampungan, mudah-mudahan miskin saja. Tapi pendulu masuk surga. Mau ada? Bujuran kah? Jangan biar pakai urut kita sugih ya atau apa. Nah, dong. Nabi Sulaiman itu menu dan masuk surga di antara nabi-nabi yang lainnya miskin pendulu. Amunya miskin, yang meninggal. Kenapa jangan ditakuni? Ya, mati misalnya lah ditakuni malaikat miskin apa aja ada dia katanya. Jangan yang mati tadi, yang miskin tadi. Ada dia katanya. Kendaraan Pak, pinjam dengan tetangganya. Berumah nih Pak, pinjam jualan orangnya. Pak, yang malaikat ini mengalihi menakuni benar-benar jadinya. Baik masuk surganya. Nah, ya kan? Langsung menunda masuk surga. Yang penting kita sehat aja, Pak. Alhamdulillah. Aja lagi. Ya kan? Ya, mengharap kita mendapat pahala kanan. Oh, susah banget nih. Yang penting sudah sehat. Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, bersyukur. Khairukum man tala umruhu wa hasunat amaluhu. Orang yang amalnya baik itu di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang panjang umurnya amalnya baik. Ya kan? Nah, amalnya baik, apalagi isi duit banyak, amalnya baik, bagus. Orang sugih itu baik pasti berduit. Beda hatinya. Orang sugih itu baik pasti berduit. Ada orang sugih ada berduit. Jadi karena apa kawannya? Sugih. Namanya kan? Ya sugih itu Pak. Ya, sugih itu pasti berduit. Kita itu kalau kita ibadah rajin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, surganya Pak rasa di hadapan mata aja. Kenapa? Sudah asik kan beribadah. Ya, Al-Habib Ali Masyhur itu luar biasa Pak, tawaduknya luar biasa. Ya, kakaknya Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, luar biasa. Ibadahnya masya Allah, biarpun sini sudah sepuh, biarpun sini sudah tua, tapi tidak mematahkan semangat sini untuk ibadah kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, selalu beribadah, selalu biarpun sakit garing masih tetap mengajar Pak kepada santri-santrinya. Masya Allah, hemahnya, semangatnya luar biasa. Ya, makanya kita jangan pernah sia-siakan waktu ini, saat ini, jangan pernah kita sia-siakan. Makanya kita berharap kepada Allah, dawagat taubatik ya asi, idza batatu, dawagat taubatik ya syarif, idza batu. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka para orang-orang yang saleh di surganya Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasharu fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sabra wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat dan persahabatan hati minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.